Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya dalam bincang-bincang tentang kehidupan, tentang manusia. Pada kesempatan kali ini, kita berbincang-bincang tentang fungsi manusia dan tugas manusia di bumi. Sebagaimana kita ketahui, bahwa dimensi manusia itu sangat banyak. Ada yang bilang Homo economicus, ada yang bilang Homo sapien, ada yang bilang binatang yang berakal, dan banyak lagi dimensi-dimensi lainnya yang sering kita dengar. Tapi pada intinya, tugas manusia, fungsi manusia di dunia hanya dua, yaitu sebagai Abdullah dan sebagai Khalifatullah. Sebagai Abdullah adalah hamba Allah, dan sebagai Khalifatullah adalah khalifah di muka bumi ini, sebagai pemimpin di muka bumi, sebagai wakil Allah di muka bumi. Sebagai Abdullah, kita menjadi hambanya. Manusia berada dalam posisi yang sangat rendah, paling rendah karena berhadapan dengan Tuhannya. Karena sebagai manusia yang sangat rendah, tugasnya adalah mengabdi kepadanya. Tugasnya adalah menghamba kepadanya. Tidak ada yang dihamba, tidak ada tempat mengabdi kecuali kepadanya. Kita kecil, lemah, rendah, tak berdaya di hadapannya. Kita tidak punya kekuasaan apapun. Kita tidak punya kekuatan apapun sebagai hamba Allah. Tapi di sisi lain, kita punya tugas yang lain sebagai Abdullah, sebagai Khalifatullah. Sebagai Khalifatullah, kita adalah khalifah. Kita adalah pemimpin di bumi ini. Kita adalah pengelola bumi ini sebagai wakil Allah di muka bumi. Nah, sebagai pemimpin, kita tidak rendah. Kita tidak lemah. Kita adalah menjadi manusia yang makhluk yang paling mulia di muka bumi. Makhluk yang diberi kekuatan, diberi tenaga, diberi kekuatan akal, diberi tenaga untuk akal dan pikiran. Jadi, modal kita sebagai khalifah adalah ilmu, adalah akal, adalah rasio. Modal kita sebagai khalifah adalah rasa ingin tahu. Dari ilmu yang kita dapatkan dalam mengelola bumi ini didapatkan melalui akal dan rasio. Lahirnya ilmu adalah berasal dari rasa ingin tahu yang ada pada manusia. Karena kita memiliki rasa ingin tahu, maka kita akan belajar, kita akan memperhatikan, kita mengamati alam sekitar kita, sehingga akan lahirlah ilmu pengetahuan. Jadi sebagai modal kita dalam mengelola bumi, sebagai wakil Tuhan di muka bumi, kita dibekali cara berpikir, kita dibekali akal, kita dibekali rasio, kita dibekali oleh rasa ingin tahu. Karena rasa ingin tahu dan kepo itulah sehingga kita belajar, dan lahirlah pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Itulah sebagai modal manusia di muka bumi. Nah, sementara dalam hal mengabdi kepada Allah, apa modal kita? Apa yang kita gunakan, pedoman kita dalam mengabdi kepada Allah? Itu saja ilmu yang langsung diturunkan Allah melalui ayat-ayat.